Tapi ya guys, Michael Jackson ini nggak pernah ada dalam daftar P. Diddy. Hello everyone, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi nggak bebek aja? Lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Dan ayolah semangat, fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang lagu J. Cole yang She Knows. Berbicara soal lagu She Knows, kalian tahu gak guys? Banyak banget tuh yang mengaitkan lagu tersebut dengan kasusnya P. Diddy. Aku yakin banyak banget ya kalian yang mungkin juga bertanya-tanya, kok bisa sih ada yang mengaitkannya dengan lagu P. Diddy? Apa sih hubungannya? Emang benar lagu ini kayak menyinggung tentang apa yang terjadi sama P. Diddy? Atau bagaimana nih? Untuk mengetahui hal tersebut, mungkin kita bisa kulik lebih dalam ya guys soal bagaimana makna dari lagu She Knows. Nah, di sini ada seorang penulis lirik bernama Jacob Carter, dan untuk Jacob ini sudah membedah bagaimana lirik dari lagu She Knows. Berdasarkan analisa dari sang penulis lirik, lagu She Knows merupakan lagu yang mengeksplorasi kompleksitas perselingkuhan, ketenaran, dan juga konsekuensi tindakan seseorang dalam sebuah hubungan. Judul lagu She Knows menyeratkan bahwa wanita dalam hubungan tersebut menyadari tindakan ataupun perilaku tidak setia dari si narator atau si penyanyi. Ini menyeratkan nih guys bahwa meskipun dia berusaha menyembunyikan ataupun membenarkan tindakannya yang salah ini, si pacar atau cewek ini nggak akan tertipu dan memahami bagaimana kebenarannya. Dalam lagu itu, J. Cole seperti terombang-ambing antara komitmennya kepada pacarnya dan godaan dari wanita lain. Perasa yang diulang-ulang yang mengatakan, damn if I do, damn if I don't, mengungkapkan bagaimana dilemanya yang mencerminkan konflik antara kesetiaan dan keinginannya. Dia itu seperti bergulat nih guys dengan rasa bersalah dan kesadaran bahwa pacarnya mengetahui tentang perselingkuhannya. In the end, lagu ini menegaskan gagasan bahwa rahasia dan tipu daya hanya dapat disembunyikan untuk sementara waktu, dan suatu saat nanti kebenaran akhirnya terungkap, yang mana kebenaran tersebut mungkin saja dapat merusak reputasi seseorang. Dan mengenai lirik di bagian bridge yang mention mendiang Michael Jackson hingga Aaliyah, seperti yang sudah dibuat oleh banyak konten kreator sekarang, misal dalam video yang ini. Nah, lirik itu guys yang dimasukkan. Terjemahan dari lirik itu adalah seperti ini. Para lelaki bilang, ayo naik. Para perempuan bilang, ayo naik. Satu-satunya hal buruk tentang bintang adalah mereka terbakar. Rest in peace untuk Aaliyah. Rest in peace untuk Left Eye, Michael Jackson. Sampai jumpa tepat saat aku meninggoy. Dan guys, menurut Jacob Carter yang merupakan seorang penulis lirik, di bagian bridge pertama ini, J. Cole menyebutkan bagaimana orang-orang mendorongnya untuk datang. Entah itu untuk berpesta dan juga bersenang-senang. Tetapi, dia itu lantas merenungkan sisi buruk menjadi selebriti, yaitu bahwa para bintang seringkali cepat kelelahan. Dia pun lantas memberikan penghormatan kepada para artis yang telah berpulang, seperti Aaliyah, Left Eye, hingga Michael Jackson, dan menyatakan bahwa ketenaran mereka mungkin telah menyebabkan kematian dini mereka. Sementara itu nih guys, di bagian bridge kedua, bagian yang ini, Jacob Carter mengatakan bahwa liriknya itu menegaskan gagasan tentang mabuk. J. Cole menyebutkan seperti berada di tempat yang tinggi sambil mencoba mendapatkan sepotong pie apple, yang mana pie apple ini dapat diartikan sebagai metafora untuk kesenangan dan godaan yang dihadapinya. Kalimat yang diulang-ulang menunjukkan sikap memanjakannya dan kaburnya batasan antara benar dan salah dalam tindakannya. Sementara itu nih, di bagian outro-nya, pengulangan kata tersebut dapat diartikan sebagai J. Cole yang mengungkapkan keinginan untuk melarikan diri dari konsekuensi tindakannya, dan kemudian segera kembali untuk menghadapinya. Kata-kata yang diulang itu lari menunjukkan kerinduan untuk melarikan diri, sementara kembali mungkin menunjukkan kesadaran bahwa melarikan diri nggak akan menyelesaikan masalahnya. Alright teman-teman, jadi seperti itu bagaimana lirik ataupun makna dari lagu J. Cole yang She Knows. Terus kenapa sih ada yang menduga bahwa lagu itu punya kaitan dengan P. Diddy? Apa alasannya? Mungkin itu dikarenakan bagaimana lirik di bagian bridge yang mention nama mendiang Aaliyah, Left Eye, dan juga Michael Jackson. Terkhususnya Aaliyah. Nah guys, seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, itu kan viral ya, sebuah foto yang menunjukkan Jennifer Lopez, Aaliyah, hingga P. Diddy di salah satu pestanya. Kemudian mendiang Michael Jackson. Michael Jackson secara random itu pernah loh menghadiri pesta P. Diddy. Tapi ya guys, Michael Jackson ini nggak pernah ada dalam daftar tamunya P. Diddy. P. Diddy lantas mengungkapkan nih guys bahwa Michael Jackson menghadiri pestanya demi bertemu dengan Beyonce. Hal itu diungkapkan pada tahun 2009 yang lalu di saat David Letterman memberikan si Diddy foto dirinya bersama dengan Michael Jackson yang diambil di salah satu pestanya Diddy. Sementara untuk Left Eye, sorry banget guys, aku kayak nggak nemuin bagaimana korelasi antara P. Diddy bersama dengan Left Eye. Aku nggak nemuin sama sekali. Bahas setelah aku kulik lebih dalam lagi nih, ternyata Left Eye itu punya hubungan dengan Tupac Shakur. FYI untuk Left Eye dan juga Tupac Shakur itu bertemu di
sebuah acara industri pada tahun 1991 ketika karir musik mereka berdua baru saja dimulai. Mereka menjadi teman dekat dan menghabiskan banyak waktu bareng nih. Live Eye lantas mengakui bahwa dia langsung tertarik pada Tupac. Namun Tupac memutuskan untuk tetap menjalin hubungan platonik. Dan kalian tahu, belum lama ini muncul sebuah video yang menimbulkan kecurigaan terhadap dugaan peran Didi dalam insiden yang membuat Tupac berpulang. Jadi guys, diketahui lebih lanjut bahwa 2 tahun sebelum Tupac itu meninggal, Tupac itu disergap dan juga ditembak selama 5 kali selama perampokan pada November 1994. Kemudian dalam sebuah wawancara dengan majalah Vibe pada April tahun 1995 menunjukkan bagaimana Tupac yang ditanyai tentang kemungkinan keterkaitan Didi dengan serangan yang dialami. Seperti yang dilaporkan oleh Mirror, Tupac mengatakan kayak gini guys, itu urusanku dan dia, dan hanya dia yang tahu. Kemudian nih pada hari penyergapannya, Tupac telah berencana untuk tampil dalam lagu yang bertajuk Little Shawn, tetapi memiliki keraguan mengenai keselamatannya sebelum memasuki Quad Studio. Namun nih saat mereka berjalan menuju gedung, ada seseorang yang berteriak dari atas studio. Dia mengatakan bahwa oh itu Little Caesar, pendampingnya Biggie, dan dia adalah teman baiknya. Dan begitu dia melihatnya, dia kayak merasa tenang nih guys. Tapi ya meskipun dia kan sempat tenang nih, suasana berubah drastis nih bagi Tupac ketika dia bersama dengan rombongannya memasuki gedung. Di saat memasuki lift, dia itu bertemu dengan sekelompok pria yang pada awalnya dia itu pikir terkait dengan Biggie. Tapi ya situasinya itu berubah menjadi berbahaya. Di saat dirinya udah mencet tombol lift, kemudian dia berbalik nih. Saat itu loh guys, orang-orang itu kayak ngeluarin senjatanya. Dan pada akhirnya, yaps, insiden itu terjadi. Tupac menderita 5 luka tembak. Dia pun lantas menyatakan bahwa dirinya curiga dengan reaksi dari Combs dan juga Biggie Smalls. Setelah dirinya diserang, gak ada yang mendekatinya. Dia pun mengatakan gak ada yang melihatnya, sambil mengenang momen saat dia memasuki studio setelah insiden tersebut. Namun nih guys, sekitar pada tahun 2008, si Combs atau Didi dengan tegas membantah mengetahui serangan ke mendiang Tupac. Dia mengatakan lebih lanjut seperti ini. Cerita itu bohong, sangat menggelikan, dan sepenuhnya salah. Baik mendiang rapper Notorious Big maupun saya gak mengetahui adanya serangan sebelum, selama, ataupun setelah kejadian tersebut. Selain itu, pada tahun 2018 lalu, Combs juga bereaksi terhadap sindiran provokatifnya Eminem dalam lagu yang bertajuk Kill Shot, yang mana lagu itu seperti menyinggung tentang Combs yang dituding terkait dengan kematiannya Tupac. Adapun untuk rapnya Eminem seperti ini guys. Kels, hari saat kamu merilis lagu hit adalah hari di saat Didi mengakui bahwa dia merilis lagu hit yang membuat Tupac terbunuh. Jadi ini guys, lirik tersebut seperti menyinggung tentang bagaimana tragedi yang menimpa mendiang Tupac. Namun nih di bagian akhir lagu, Eminem menarik kembali ucapannya dan berkata, "Dan aku hanya bermain Didi, kau tahu aku mencintaimu." Adapun Combs sendiri itu nggak mengabaikan lirik Eminem yang sugestif dan juga membalasnya selama segmen yang dihapus dari podcastnya Joe Budden di YouTube. Selama podcast, dia mengatakan bahwa masalah dengan Eminem telah diselesaikan secara diam-diam di luar panggung dan mengatakan, dia berkata nggak ada yang perlu dikatakan tentang itu ada di tanganku, dia liar. Dan guys, hal lain yang juga memicu kontroversi lebih lanjut adalah di mana NME menyoroti bahwa rapper Jay Electronica terlibat di saat berselisih dengan Eminem, dan dia mengunggah peringatan berani terkait sindiran terhadap Didi dengan mencuitkan, "Beraninya kau menuduh Didi nge-beword Tupac. Sebaiknya kau berhati-hati nak, sebelum aku datang merobohkan menara gadingmu seperti Sulaiman merobohkan kesatria Templar." Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana Didi yang dituding terkait dengan kematiannya Tupac Shakur. Namun, seperti yang sudah kita bahas tadi, Didi membantah mengetahui serangan ke mendiang Tupac. Alright everyone, jadi seperti itulah penjelasan dari lagu She Knows dan juga beberapa alasan yang membuat banyak orang berpikir bahwa lagu ini mungkin punya keterkaitan dengan P. Diddy. Kesimpulannya adalah kenapa orang-orang berpikir bahwa lagu ini seperti punya kaitan dengan P. Diddy. Hal itu dikarenakan beberapa foto-foto yang sekarang itu menjadi viral, mulai dari fotonya bersama dengan mendiang alias sampai Michael Jackson. Dan guys, dengan foto ini yang menjadi viral, banyak netizen yang lantas menghubungkannya dengan lirik di lagu J. Cole yang bertajuk She Knows. Dan gimana pendapat kalian akan hari satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Di sisi lain, list Didi yang menunjukkan artis-artis yang sempat menghadiri pesta Didi terus bertambah nih guys. Menurut sebuah laporan, sang rapper kerap mengundang sejumlah bintang Hollywood ternama. Daftar yang diduga hadir di white party-nya Didi antara lain adalah Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyonce, Paris Hilton, Kim Kardashian, Mariah Carey, hingga Pamela Anderson. Dan guys, sejak P. Diddy ditangkap, beberapa tokoh Tinsel Town telah angkat bicara mengenai karir mereka di pesta-pesta P. Diddy di masa lalu ketika video-video mulai bermunculan, meskipun rincian seputar freaks off-nya masih belum jelas. Selain itu, ada juga Leonardo DiCaprio yang belum lama ini memecah kesunyian. Ada seorang sumber yang mengatakan bahwa pemain Titanic itu nggak ada hubungannya dengan semua ini.
Orang dalam itu mengakui bahwa meskipun sang aktor menghadiri beberapa pesta pada tahun 2000-an seperti beberapa orang lainnya, dia nggak pernah menjadi bagian dari dugaan freaks off. Lebih lanjut, sumber itu mengatakan, Leo sedang berada di awal karirnya pada saat itu, tetapi sang bintang telah jauh melampaui pesta-pesta yang biasa ia lakukan. Jadi guys, kesimpulannya adalah meskipun DiCaprio mungkin menghadiri pesta-pesta di awal tahun 2000-an nih, tapi DiCaprio itu nggak menjadi bagian atau nggak ikut serta dalam sebuah pesta yang disebut freaks off. By the way, freaks off ini bukan kayak pesta-pesta biasa ya guys, enggak. Freaks off sendiri merupakan julukan untuk acara pesta yang digelar oleh Sandy Combs. Menurut laporan, acara kumpul-kumpul ini akan digelar setelah White Party. Di saat para selebriti itu keluar, perayaan yang lebih private dan juga liar akan dimulai di ruang belakang, dengan Didi dan sekelompok sahabat karibnya menjadi pusat perhatian. Diberitakan oleh CNN, Combs menjelaskan acara tersebut sebagai pertunjukan seksual yang berkepanjangan dan bahkan bisa berlangsung berhari-hari loh guys. Dalam acara itu, konon korban perdagangan seksual yang dituduhkan kepada Combs dipaksa untuk berhubungan dengan para kupu-kupu malam komersial. Bahkan Combs dituding sering merekam sesi tersebut dan menggunakannya untuk memeras korban. Berdasarkan dakwaan, Combs yang berusia 54 tahun bersama dengan asistennya, staf keamanan dan juga staf perusahaannya yaitu Combs Enterprise memfasilitasi penyelenggaraan freak-offs. Dan guys, hingga sekarang masih belum diketahui juga sih secara jelas apakah ada nih selebriti-selebriti ternama yang ikut dalam freak-offs. Dan well, mari kita tunggu saja bagaimana berita selengkapnya. Kita akan lihat siapa saja yang terlibat dalam pesta tersebut. Anyway, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.